Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok kelas 11 IPS 3 akan menyampaikan presentasi materi seni budaya mengenai seni ukir. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Bagas Sujanika, Christabel Reviana, Patrick Aprizano, Kriswito Monfries, Valen Aleta, dan Michelin Gunhardi. Topik-topik yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian seni ukir, yang kedua perbedaan seni ukir dan seni patung, yang ketiga jenis-jenis seni ukir, yang keempat fungsi seni ukir, yang kelima teknik membuat seni ukir, yang terakhir adalah alat dan bahan membuat seni ukir. Yang pertama adalah pengertian seni ukir. Seni ukir adalah jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik goresan atau cukilan atau pahatan. Media yang dapat digunakan dalam seni ukir ini adalah seperti logam, kayu, batu, bahkan buah dengan bentuk dan makna yang berbeda-beda. Atau pengertian seni ukir merupakan suatu kegiatan mengolah permukaan objek 3 dimensi dengan permukaan yang tingginya tidak rata, sehingga menghasilkan produk karya seni yang memiliki nilai estetika tinggi. Dalam proses pembuatan ukiran, seniman biasanya akan mengurangi dan membuang bagian yang tidak diperlukan. Tujuannya yaitu agar terbentuk ornamen yang sesuai dengan gagasan sang seniman, sehingga menimbulkan bentuk artistik yang indah. Perbedaan seni ukir dan seni patung. Seni ukir. Yang pertama, seni ukir pada umumnya lebih mengarah pada benda wujud di matra atau 2 dimensi. Yang kedua, seni ukir hanya menggunakan bidang datar yang kemudian dibentuk bagian-bagian cekung dan bagian cembung untuk memperoleh suatu pola seni. Yang ketiga, seni ukir umumnya cara pembuatannya dengan diukir pada suatu media. Sedangkan seni patung, yang pertama, seni pahat bertujuan untuk menghasilkan karya 3 dimensi seperti patung. Yang kedua, seni pahat merupakan suatu kegiatan karya seni ukir yang dibuat dalam bentuk 4-5 dimensi. Yang ketiga, seni pahat umumnya cara pembuatannya dipahat. 1. Jenis ukiran cekung. Sesuai namanya, jenis ukiran cekung memiliki arti yang ukiran yang membentuk cekungan. Biasanya bentukannya seperti dicukil, membentuk cekungan seperti legok, atau bentuknya seperti cekungan sungai. Hal ini berfungsi dalam membentuk ukiran-ukiran seperti bunga dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis ukiran cembung. Jenis ukiran cembung merupakan ukiran yang bentuknya seperti cembung atau menggunung. Jenis ukiran ini biasanya banyak digunakan dalam pembentukan relief. Yang ketiga, jenis ukiran bergaris atau cawen. Jenis ukiran yang satu ini merupakan ukiran yang diukir pada garis-garis gambarnya saja. Biasanya, ukiran jenis ini banyak digunakan pada bidang yang berbahan dasar logam sebagai ukiran guratan. Yang keempat, jenis ukiran yang bersusun. Ukiran yang berbentuk bersusun, sesuai namanya ialah jenis ukiran yang bentuknya ialah bersusun-susun. Biasanya, ukiran seperti ini digunakan untuk mengukir relief atau bisa juga yang berbahan kayu untuk membentuk hal-hal yang tersusun. Misalnya, kelopak bunga yang bersusun-susun atau mungkin daun yang tersusun, di mana ukiran daun yang kecil berada paling atas yang kemudian disusun daun berukuran sedang dan besar. Jenis ukiran takokan. Jenis ukiran takokan merupakan suatu bentuk ukiran yang dalam pembuatannya biasanya tidak menggunakan bingkai. Jadi, ukiran ini memperlihatkan tepi-tepi yang merupakan batas ukiran. Ukiran takokan ini sangat erat kaitannya dengan jenis berikutnya, yaitu ukiran tembus atau kerawangan. Jenis ukiran tembus atau kerawangan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa jenis ukiran tembus sangat erat kaitannya dengan ukiran takokan. Ukiran tembus ialah suatu bentuk ukiran yang tidak menerapkan dasar sehingga ukirannya ini dasarnya tembus atau berlubang. Sehingga jenis ukiran ini sering kali digunakan atau diterapkan sebagai penyekat ruang atau sketsel, kursi, ukir tempel, dan lain sebagainya. Fungsi seni ukir. Yang pertama, fungsi hias. Seni ukir memiliki fungsi sebagai dekoratif atau hiasan di mana karya seni ukir dibuat semata-mata hanya untuk hiasan saja. Yang kedua, fungsi magis. Seni ukir yang memiliki atau mengandung simbol-simbol tertentu yang berfungsi sebagai benda magis di mana berhubungan dengan kepercayaan dan spiritual. Yang ketiga, fungsi simbolik. Sebagai suatu hal yang melambangkan hal tertentu di mana berhubungan dengan ciri khas kebudayaan setempat, seperti kode visual tradisi Minangkabau yang sering kita
tersebut, kupang-kupang si awang labiah pada bangunan tradisi Minangkabau. Dan yang keempat, fungsi konstruksi. Memiliki fungsi karya seni ukir di mana sebagai pendukung dan penguat bangunan. Dan yang kelima, fungsi ekonomis. Karya seni ukir sangat berfungsi. 5. Teknik dalam seni ukir. Teknik-teknik dalam seni ukir ini terbagi menjadi 1. Carving. Teknik ini digunakan untuk memotong pada bagian datar dari kayu untuk membentuk ukiran agak tampak seperti 3 dimensi. Teknik ini biasanya menggunakan palu, pahat, dan pisau ukir untuk memperjelas detail. 2. Chip carving. Teknik ini digunakan pada potongan-potongan yang lebih besar dari pekerjaan seperti tunggul pohon atau kayu dan menggunakan kapak dan pahat yang lebih besar. Teknik ini menciptakan karya yang besar seperti patung dan melibatkan proses yang rumit. 3. Pembakaran kayu. Teknik ini digunakan untuk menambahkan desain atau finishing kayu. Namun beberapa seniman menggunakan metode ini untuk mengukir kayu kecil. Kayu yang dibakar akan menghitam di sekitar ukiran akhir dan memperjelas kesan yang tertampak lebih hidup. 4. Mengarik. Salah satu teknik yang lama dan paling sederhana dalam teknik ukir bagi para pemula. Hanya membutuhkan sepotong kayu dan pisau ukir dan memakan waktu yang gak lama. Melatih dengan teknik ini cukup rumit dan sulit meskipun terlihat gampang. Untuk pemula membuat ukiran dengan teknik ini akan memakan waktu yang cukup lama. Alat dan bahan membuat seni ukir. Yang pertama, alat. Alatnya adalah pahat, gergaji kayu, pengikis atau pengkerot, pisau atau ladik, parang atau batek, amplas, palu atau pengetok, kuas, kompresor, dan spet suntikan. Bahannya adalah kayu mahoni, cat impra, cat kayu, tiner, ataupun dapat menggunakan batu, marmet, plastisin, ataupun sabun. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih.